Inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, di podcast kita kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber inovator hebat. Beliau adalah ASN inovatif dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa Bapak Galamda Israk Iskandar. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Galamda. Selamat pagi Bu Yosi. Ya, saya biasa panggilnya apa ya? Galam aja Bu, Pak Galam ya. Pak Galam aja ya Pak boleh, ya, biar lebih enak ya Pak biar ya. lebih santai Lebih ya. santai ya. Oke, Pak Galam sehat ya Pak? Ya sehat, alhamdulillah Bu, sehat. Ibu juga sehat ya, sehat semua. Iya, alhamdulillah kita sehat semua. Ya, meskipun di zaman pandemi ini Pak ya, kita yang nomor satu itu pasti menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Iya, protokol kesehatan sama juga berpikir positif Bu, yang pasti. Oke, iya baik. Nah, Pak, inovasinya yaitu gerai penerbitan tanda pendaftaran kapal perikanan ukuran kurang dari 10 kurang GT. dari 10 GT Iya. atau gerak ikan ya Pak ya, Iya, gitu betul, itu Bu. ya. Nah, bisa diceritakan kepada sahabat inovasi, ini inovasinya seperti apa? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya ingin saya menjelaskan tentang BPKP sendiri. Itu adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh nelayan kecil yang berukuran kurang dari 10 gross ton untuk bisa melaksanakan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan Bu, seperti itu. Jadi kita harus bawahi bahwa BPKP ini bukan izin. Kenapa bukan izin? Karena kalau izin itu kan tergantung dengan yang namanya NPWP dan juga harus ada setoran ke negara. Ini adalah sebagai pencatatan dan pendaftaran untuk nelayan-nelayan kecil seperti itu. Namun ya diharapkan mereka juga memiliki BPKP tersebut. Seperti itu. BPKP ini harus ya Pak? Harus dimiliki atau? Ya, harus dimiliki Bu untuk nelayan-nelayan kecil, karena juga manfaat dari BPKP sendiri itu banyak sekali manfaatnya. Sebagai contoh, apabila untuk nelayan-nelayan kecil ingin mendapatkan solar bersubsidi, itu harus ada salah satu syaratnya adalah BPKP Bu. Jadi kita tahu kan solar subsidi itu sangat disediakan oleh pemerintah dengan harga yang murah, dan juga untuk apabila mereka ingin pergi ke laut, di mana apabila ada pelabuhan perikanan di daerah tersebut, itu mengeluarkan SLO atau surat layak operasional, itu harus ada BPKP juga. Dan juga BPKP sendiri itu manfaatnya apabila pemerintah ingin memberikan bantuan, itu diprioritaskan Bu, BPKP tersebut. Jadi kita bisa mencatat nelayan-nelayan yang memiliki BPKP dan juga sebagai sarana atau alat untuk mendeteksi alat-alat tangkap ilegal seperti itu. Gitu. Ya. Nah, jadi inovasinya ini berupa sistemnya atau aplikasi atau seperti apa Pak? Inovasi yang kami kembangkan di sini adalah metode pengambilan penerbitan BPKP Bu. Jadi selama ini kan yang menjadi masalah dari nelayan itu adalah mereka susah untuk ke Palembang untuk mengurus BPKP itu sendiri. Kita tahu sentra-sentra nelayan di Sumsel ini banyak ada di daerah terpencil, seperti kalau di Banyuasin daerah Sungsang, Sungai Sembilang, kalau di daerah Oki itu di daerah Sungai Lumpur, Sungai Pedado. Terus terang itu jauh dari Palembang. Jadi kami juga ingin agar kita yang ke lapangan, kita yang mengambil bola, sehingga kita bikin penerbitannya itu di lapangan Bu, seperti itu. Jadi kita yang datang, pemerintah yang datang ke lokasinya, kita terbitkan di sana, kita lakukan cek fisik. Cek fisik itu sendiri sebenarnya hal yang paling krusial dari BPKP, karena itu kita ada dua SDM cek fisik yang tersertifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi mereka mengecek panjang ukuran kapal semua, mengecek mesin, mengecek alat-alat tangkap apakah digunakan ilegal atau tidak. Setelah cek fisik, baru kita
lakukan penerbitan dari BPKP itu sendiri seperti itu. Kalau begitu jadi sebelumnya nelayan yang datang ke kantor. Iya, kasihan kan kalau mereka harus datang ke Palembang, tentu kan biaya dan juga waktu yang mereka harus menyisihkan waktu di mana mereka mungkin tidak menangkap ikan. Jadi kita harapkan kita yang ke sana, jadi nelayan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi atau mungkin akomodasi untuk nginap di Palembang seperti itu. Jadi kita yang ke sana. Dan juga manfaat lain adalah kita bisa melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kalau kita yang ke lapangan. Kita tahu sendiri masalah yang sedang dihadapi oleh nelayan, apalagi masalah pandemi seperti ini. Kita tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh nelayan seperti itu. Oke, jadi memang inovasinya adalah metodenya iya, yang tadinya masyarakat nelayannya yang ke kantor untuk penerbitan BPKP tadi, Pak. Ini dibuka gerai ya, Pak ya? Iya, kita gerai ke sana. Gerai ke sana. Iya. Nah, itu dalam dalam pelaksanaan inovasi ini itu penerapannya seperti apa, Pak? Apakah setiap hari kita buka gerai ke sana atau seperti apa? Kalau untuk sementara nanti konsep kami adalah sebelum kita melaksanakan gerai, kami akan menghubungi dulu kepala desa atau dinas terkait atau mungkin kelompok nelayan agar mereka sudah menyiapkan bahan-bahan persyaratan yang dibutuhkan seperti itu. Seperti misalkan fotokopi KTP, surat keterangan kapal, ada beberapa persyaratan yang nanti akan kita sampaikan. Jadi sebelum pada saat kita ke sana semua sudah beres seperti itu, Bu. Jadi tidak perlu kita datang baru kita minta persyaratannya, itu kan tentu akan memakan waktu lebih banyak seperti itu. Dan juga kami tekankan bahwa pembuatan BPKP ini biayanya Rp0, Bu, gratis. Jadi nelayan tidak perlu takut harus mengeluarkan anggaran, mengeluarkan biaya untuk membayar, tidak ada. Jadi ini semua Rp0 gratis. Jadi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Jadi kita harus berkoordinasi dulu dengan mereka di lapangan untuk menyiapkan bahan-bahannya. Apabila lengkap akan kita proses. Kalaupun nanti ada yang kurang, mungkin bisa kita berikan kebijakan disusulkan seperti itu. Ya. Pada prinsipnya metodenya yang waktu mereka ke kantor pun seperti itu, atau ada yang diperbarui, Pak, dari dalam inovasi ini? Kalau metode terus terang yang diperbarui, mungkin kita sekarang bisa menggunakan teknologi WA barangkali, Bu, ya. Jadi dulu kan harus kita lihat fisik dokumennya. Kalau kami sekarang prefer dokumen itu ya dikirim pakai WA pun tidak masalah seperti itu. Jadi karena juga yang penting kita tahu keasliannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, beberapa juga sudah mengirimkan seperti itu. Ya, kami tidak masalah, akan kami proses seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin kita mencurigakan atau kita lihat datanya mungkin seperti apa, ya akan kita minta dokumen aslinya seperti itu. Namun sekarang ya metodenya bisa dengan WA dulu, tidak apa-apa. Oke. Nah, itu kalau nelayannya punya HP ya, Pak, ya, Android, mereka bisa kirim WA. Nah, kalau untuk mengatasi nelayan yang tidak memiliki HP, jadi tetap seperti biasa pengumpulan langsung di gerai aja gitu, ya, Pak? Seperti itu juga bisa, Bu. Atau kami juga menyarankan agar nelayan mengirimkan persyaratannya kolektif saja, tidak masalah. Jadi tidak harus setiap nelayan mengirimkan WA atau mengirimkan email atau sebagai yang lain. Kami juga menyarankan agar nelayan bisa menghubungi penyuluh perikanan yang ada di daerah tersebut. Jadi biar penyuluh nanti yang mengirimkan secara kolektif, tidak masalah. Jadi kita membuat gerai ini persyaratannya sederhana, dan juga pengiriman persyaratan pun juga sederhana. Jadi kita bikin sesederhana mungkin agar nelayan ibaratnya tanda kutip tinggal terima beres aja seperti itu. Ya. Iya. Jadi kalau begitu dalam penerapan inovasi ini sendiri, Pak, tidak ada kesulitan ya, Pak, ya, baik dari dinas perikanannya maupun dari nelayannya. Insya Allah tidak ada kesulitan, bahkan kita akan permudah seperti itu. Oh ya, jadi memang ini inovasi ini untuk memudahkan ya, Pak, ya, betul, memudahkan suatu sistem ya, Pak, ya, yang tadinya
sedikit panjang, jadi lebih mudah ya bagi dan mungkin juga lebih murah ya Pak ya. Lebih mudah, lebih murah dan bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya pasti. Dan juga kita tahu kan apa tuh image masyarakat terhadap pengurusan surat itu pasti negatif lah, keluar biaya dan sebagainya, intinya tidak ada. Jadi kita meminimalkan pungli Bu, seperti itu. Jadi kalau bisa tidak ada pungli lagi seperti itu. Jadi memang manfaatnya banyak sekali ya Pak ya. Insya Allah banyak sekali. Menghemat biaya bagi nelayan, juga menghindari pungli gitu Pak ya. Nah, inovasi ini kan sudah diterapkan ya Pak ya. Nah ini bagaimana respon respon nelayannya gitu. Inovasi ini masih dalam proses sudah dalam proses Bu, dan juga dalam proses penyempurnaan. Alhamdulillah kami juga sudah menghubungi nelayan-nelayan dan juga dengan kelompok-kelompok nelayan. Alhamdulillah mereka merespon dengan baik, bahkan mereka menunggu untuk kita datang ke sana untuk prosesnya itu akan kita perbaiki lagi, akan kita jalankan dengan lebih baik seperti itu. Oke, mungkin kedepannya Pak bisa lebih disempurnakan, bisa lewat aplikasi ya Pak. Dan lokasinya bukan cuma satu Bu, dua lokasi, satu di provinsi di Kabupaten Banyuasin, satu lagi di Kabupaten Oki, di mana ada nelayan laut seperti itu. Ya. Jadi memang posisi gerainya ini ditempatkan di posisi yang strategis ya Pak, ya, betul, yang mudah dijangkau oleh para nelayan ya. Betul Bu. Nah, kalau kita lihat inovasi ini ya Pak ya, tentunya sangat bermanfaat ya. Mungkin dari efektif waktunya juga lebih efektif ya Pak ya. Iya betul. Lebih efektif. Nah, apakah ada rencana pengembangan lain ke depannya Pak? Kalau terus terang mimpi kami, kalau kita boleh bermimpi Bu, kita ke depan ada seperti sarana khusus terkait untuk gerai BPKP, apakah itu dalam kapal khusus, ya kalau memang ada anggarannya, ataukah ada kendaraan khusus, jadi kita bisa sarana transportasi tersebut bisa berjalan-jalan ke sentra-sentra nelayan yang terpencil, jadi tidak perlu kita bikin gerai itu waktu tertentu, namun kapanpun sebetulnya bisa. Itu ke depan impian kami seperti itu. Jadi siapa tahu nanti ada ingin yang memberikan kapal atau mobil kayak gitu, jadi kita bisa laksanakan setiap saat. Jadi tidak perlu ada waktu-waktu khusus seperti itu Bu. Oh, jadi memang kendalanya kita sulit mengakses yang karena memang kita tahu sendiri terpencil itu ya Pak. Iya, lokasi Sumsel ini kan pulau-pulau kecil, sungai-sungai kecil Bu, tidak seperti daerah lain yang mudah diakses oleh transportasi darat. Kita harus melaksanakan ke transportasi sungai, transportasi laut seperti itu. Kita harapkan ada sarana khusus lah untuk menjangkau desa-desa nelayan seperti itu. Iya. Baik, semoga aja harapan dari Pak Galam itu bisa cepat terrealisasi ya Pak ya. Ya Bu, tentunya dengan dukungan kepala dinasnya ya, dan sehingga sehingga nelayan Sumsel maju bersama. Oke, sesuai dengan visi misi Gubernur Sumatera Selatan ya Pak ya. Oke, nah sebelum kita mengakhiri acara kita ya Pak ya, ada yang mau disampaikan dengan tentunya sahabat-sahabat inovasi? Silakan Pak. Yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman inovasi, bahwa terutama untuk nelayan dulu kami sampaikan bahwa marilah kita membuat BPKP sehingga bapak-bapak bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh pemerintah dengan adanya BPKP tersebut. Terus juga untuk masyarakat umum, ini pesan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, jangan lupa makan ikan. Seperti itu. Jangan lupa makan ikan, karena ikan gizinya sangat baik sekali ya. Apalagi untuk anak-anak ya Pak ya? Iya, betul. Anak-anak, orang dewasa sampai manula pun juga baik. Baik. Terima kasih Pak Galam sudah hadir di acara kami One Day Innovation. Nah, kami tunggu ini inovasi-inovasi terbarunya ya Pak ya. Insya Allah Bu. Baik. Dan semoga tetap semangat walaupun mesti dalam selalu harus pandemi. Baik, sahabat inovasi, itulah perbincangan singkat kita dengan narasumber.
kita, Pak Galamda. Nah, semoga perbincangan kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi konkret hasilnya. Salam inovasi.